jika kita berbicara tentang aquaculture, ada beberapa diskusi yang harus kita bicarakan di sini adalah bagaimana ketika kita bicara aquaculture, maka kita akan berbicara tentang ekspor. Karena market tujuan dari budidaya adalah ekspor, Jepang terutama. Jadi kita harus tahu bahwa kalau budidaya itu tujuan kita ekspor. Jadi apapun yang terkait dengan budidaya kita harus memenuhi standar ekspor. Dan budidaya sidar juga high investment. Dan seperti kata Pak Coce tadi, kita butuh nucleus plasma system. Dan kunci utama dari budidaya sidar ini adalah seed, blast yield, feed, dan cultivation. Berbeda kalau kita membudidayakan ikan gurame atau lele. Kita akan memelihara broodstock dan kita jaga, kita beri makan dan lain-lain. Tapi untuk sidar, broodstocknya ada di mana? Di alam. Sehingga kita harus menjaga alam. Ini berbeda prinsip kita kalau seperti Pak Matani mungkin tadi juga menyampaikan ya. Saya lupa tadi bicara. Jadi kalau kita bicara ikan konsumsi yang lain, kita punya stok area untuk broodstock, untuk induk kita pelihara dan lain-lain. Tapi kalau budidaya sidar kita tidak punya broodstock. Yang harus kita jaga alam, dan itulah induk kita. Nah, di situ mindset yang harus kita miliki. Kenapa kita penting menjaga alam itu? Karena induknya sumbernya dari situ, ya kan? Kunci utama adalah bagaimana ketersediaan beras. Tadi juga pakan dan sistem budidaya. Ada dua jenis benih yang dipakai di Indonesia kalau berbudidaya. Pertama menggunakan blast yield dan ada yang menggunakan helper. Siapa saja yang menggunakan blast yield? Kalau kita lihat untuk industri skala industri seperti ini tadi Pak Cece juga menyampaikan bahwa untuk skala industri itu mereka biasanya start dari blast yield. Lebih mudah untuk maintenance-nya karena sudah beradaptasi dengan pakan buatan dari kecil, dari fase awal. Kemudian umumnya industri scale ini targetnya ekspor dan pakannya masih impor dibawa dari Taiwan, Jepang. Dan umumnya mereka adalah bagian dari perusahaan yang sudah eksis di luar dan mereka buka cabang di Indonesia. Kecuali Pak Isitani, dia buka sendiri, belajar sendiri, jadi bukan cabang. Kemudian small scale, nah ini yang banyak beredar di kita di Indonesia juga. Ini kita harus jadi perhatian juga karena banyak dari teman-teman yang small scale memasarkan di dalam dan mulai start dari helper dan banyak menggunakan komersial pakan komersial. Ini harus jadi perhatian kita karena di sini banyak sekali permasalahan yang timbul nanti.